Begitu pun kita Waidiyah juga harus minta maaf. Mungkin di dalam hati kita tadi masih merasa sholat, merasa lebih baik dari orang lain. Ini harus dimintakan ampun. Karena kalau nggak diampuni Allah, sholatnya jelas ditolak oleh Allah SWT. Karena itu istighfar dalam sholat ini sangat penting, menentukan sekali. Jika itu diampuni, ya sholatnya akan diterima oleh Allah SWT. Rahasia inilah para hadirat mengapa sholatnya orang yang makrifat kepada Allah jauh lebih diijabahi Allah SWT. Barang siapa dalam berdoa kualitasnya tinggi para hadirat, otomatis lebih diijabahi. Di antara kualitas ibadah atau doa ini ada beberapa syarat untuk diterima. Ada syarat kuantitas, yaitu banyaknya membaca zikir atau sholawat atau amalan lain bil Quran, banyaknya membaca dan lamanya membaca. Bisa baca 1000, ada baca 2000, ada kalau wakitnya baca ya Sayyidi 10.000, 15.000, ada pengawidah yang mempeng 100 juta, ada mempeng 3 juta, ada pengawidah yang uzlah mempeng ya Sayyidi 3 juta, difutuh oleh Allah, ainul basirahnya, lisannya dipari mandi, pandangan batinnya dapat menembus yang tidak dapat dilihat. Ini banyak teman-teman ini yang mempengawidiah. Ini waspada, nanti bangga jadi dukun, tidak jadi mendekat kepada Allah Ta'ala. Ada yang mempeng ya 1 juta kali uzlah 1 bulan, difutuh oleh Allah SWT. Ini namanya kuantitas. Mujadah 40 hari, mujadah 3 bulan dan sebagainya. Ini kuantitas. Kemudian ke kualitas, ini bacaannya. 1, hadirnya hati, ikhlasnya hati. Maka untuk mencapai ini syaratnya dengan lillah dan billah. Lillah billah ini adalah untuk meningkatkan kuantitas amalan kita. Karena dengan lillah itu tidak ada, walaupun kita ingin sesuatu. Berangkatnya kita ada kesulitan, masalah kesulitan apa saja. Kemudian kita berdoa. Tapi ketika mulai berdoa, janganlah semata-mata karena keinginan. Walaupun kita minta pun ini karena diperintah Allah. Ibadah karena perintah Allah. Minta rezeki ini diperintah Allah, ibadah. Minta selamat ini diperintah Allah. Ini lillah. Kemudian billah, tidak aku bisa berdoa. Ini yang mendoakan Allah kaya wayang, hingga tidak ada dosa. Barang siapa jalillah kau merasa berdoa syirik, mengaku bisa seperti Tuhan, mengaku kekuatan. Dan dosa syirik ini dosa yang sangat berat sekali dalam dunia tasawuf. Yang kedua, lir rasul. Kita harus niat makmum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bi rasul kita bisa ibadah, bisa Islam, ihsan, ini adalah jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lillah dan billah lir rasul bi rasul ini adalah menyangkut kualitas amal. Kalau 40 hari, 1 bulan, 2 bulan, 100.000 dan sebagainya, ini adalah kuantitas. Kuantitasnya makin banyak, ya otomatis makin baik. Kualitasnya makin murni, makin bagus. Di samping kualitas lillah dan billah sebagai pokok, ini juga ada lagi syarat-syarat berdoa. Mbak Yai sering menuntut kita, orang berdoa syaratnya 1, harus ada rasa membutuhkan kepada Allah, rasa membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rasa ketergantungan kepada Allah, bukan hanya butuh. Dan tingkat kebutuhan itu harus ditingkatkan, bukan sekedar butuh, tapi sangat butuh. Bahkan sangat tergantung, jika tidak ditolong kita mati. Mbah Yai sering menggambarkan ketergantungan atau kebutuhan kita itu seperti kebutuhannya orang yang tenggelam di sungai. Orang yang tenggelam, sudah tenggelam muncul, itu orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Jika 1 detik tidak ditolong, dia mati. Rasa butuhnya orang yang tenggelam atas pertolongan itu yang harus kita terapkan. Kalau kita berdoa, harus punya perasaan membutuhkan pada Allah sebagaimana butuhnya orang tenggelam di sungai tadi, para hadirat. Apabila bisa mencapai tingkat ini, para hadirat, sudah tidak kelingan apa-apa orang itu, maka ijabah. Ini rasa butuh. Kemudian di samping itu para hadirat,
Di samping rasa butuh tinggi, kita tawakal, menyerah. Kita butuh tapi memaksa. Ini suul adab para hadirat. Kita mohon kemudian tawakal, menyerah. Monggo ya Allah, diijabahi, monggo. Tidak, kita hanya lillahi ta'ala. Tapi kami butuh ya Allah, ya Allah. Jika kau tidak tolong sedetik saja, aku hancur nanti.